Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rabbani dengan NIM 201010301123. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dasar sistem saraf. Yang pertama, pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf atau neuron. Fungsi sistem saraf diantaranya adalah membantu respon seseorang terhadap lingkungan internal maupun eksternal. Sistem saraf memegang peranan pada homeostasis, menjaga sistem tubuh lain terkoordinasi dan teratur untuk mencapai performa yang optimum. Sistem saraf dan endokrin bertanggung jawab terhadap komunikasi dan kontrol seluruh tubuh. Kemudian, untuk fungsi utama saraf adalah 1. Mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal, sensing. 2. Memproses informasi dan membuat keputusan atau tindakan interfering. 3. Mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan tersebut, acting. Kedua, bagian sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari jaringan saraf yang selnya padat dan ketat dan saling terkait. Kemudian sangat kompleks. Jaringan saraf hanya terdiri dari dua jenis sel utama, yaitu parenchymal cell atau neuron sel saraf dan stromal cell atau neuroglia, sel pendukung atau insulator atau pendukung sel saraf. Bagian A, sel saraf neuron. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks. Meskipun sangat beragam strukturnya, semua sel saraf mempunyai badan sel body, yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari beberapa bagian, yaitu badan sel body. Badan sel berfungsi untuk menerima dan meneruskan impuls dari dendrit. Kedua, dendrit. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsang, memperluas area untuk menerima sel dari sel saraf lain. Dendrit juga berfungsi untuk mengantarkan sinyal ke badan sel. 3. Akson. Akson untuk mengantarkan rangsang dari atau ke seluruh badan sel. Selanjutnya, untuk fungsi saraf neuron, diantaranya adalah neuron sensorik afferent. Neuron ini berfungsi untuk mengantarkan impuls listrik dari reseptor pada kulit, organ, indera, atau saraf organ internal ke central nervous system, CNS. Neuron motorik efferent. Neuron ini berfungsi untuk menyampaikan impuls dari CNF ke efektor. Neuron ini berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan motorik. B. Saraf neuroglia. Neuroglia terdiri dari beberapa bagian, diantaranya adalah astrocytes. Astrocytes berfungsi untuk mengatur ekstraseluler neuron. 2. Mikroglia. Mikroglia merupakan sel pendukung yang merupakan ukurannya paling kecil, namun jumlahnya melimpah di CNS, Central Nervous System. Sel ini bersifat fagosit, yang memakan mikroorganisme pengganggu dan sel-sel saraf yang telah mati. 3. Ependima. Ependima terdapat pada ventricle otak dan spinal cord, sumsum tulang belakang. Selanjutnya, oligodendrit. Oligodendrit berfungsi untuk membentuk selubung mielin set pada PNS, peripheral nervous system. Selanjutnya, satellite cell merupakan sel pendukung yang berada di sekeliling badan sel pada susunan saraf tepi. Selanjutnya, Schwann cell. Schwann cell membentuk selubung mielin set pada CNS, Central Nervous System. Fungsi mielin adalah untuk mempercepat penghantaran sinyal pada akson. Sambungan antara dua sel Schwann mielin disebut node of Ranvier. Bagian ketiga, struktur sistem saraf. Sistem saraf terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem saraf pusat SSP atau Central Nervous System CNS yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau chorda spinalis. Kedua, ada sistem saraf tepi SST atau Peripheral Nervous System PNS
yang terdiri dari saraf yang memanjang dari otak dan korda spinalis ke jaringan tubuh. A. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah bagian dari sistem yang mengkoordinasi kegiatan dari semua bagian tubuh. Besar sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Bersama-sama dengan sistem saraf perifer memiliki peran fundamental dan kontrol seluruh tubuh. Bagian-bagian sistem saraf pusat diantaranya adalah otak. Otak adalah organ paling kompleks pada tubuh, terbagi menjadi 4 bagian, yaitu cerebrum, otak besar, diencephalon, batang otak, dan cerebellum, otak kecil. Diencephalon terdiri dari talamus dan struktur di bawahnya, yaitu hipotalamus, brainstem atau batang otak. Batang otak menghubungkan hemisfer cerebri dengan korda spinalis. Terdiri dari 3 bagian utama, membrane, pons, dan medulla oblongata. Cerebellum berlokasi di bawah lobus occipitalis cerebrum. Cerebellum mengkoordinasi gerakan voluntar tapi involuntar pada fungsinya. Koordinasi pada otot dan bagian tubuh lain untuk bergerak serasi adalah involuntar dan dikontrol oleh cerebellum. Spinal cord. Spinal cord memanjang dari medulla oblongata sebagai vertebra lumbalis pertama menjadi struktur yang disebut cauda equina. Conus medullaris adalah ujung dari cauda spinalis, sedangkan cauda equina adalah kumpulan serat saraf yang keluar dari cauda spinalis. Cauda spinalis dilindungi oleh tulang belakang dan diselubungi pada canalis vertebralis dan ditutup oleh meninges. Terdiri dari 31 pasang saraf spinalis keluar dari akar korda spinalis. B. Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau SST adalah sistem yang membawa informasi atau sinyal menuju sistem saraf pusat, otak, dan medulla spinalis, dan membawa informasi atau sinyal keluar dari sistem saraf pusat menuju organ target. Sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yaitu sistem saraf afferent dan sistem saraf efferent. Sistem saraf efferent adalah untuk merangsang sensing, seperti melihat, membau, merasakan, dan meraba sesuatu. Kemudian fungsi sistem saraf efferent adalah sistem saraf yang berfungsi untuk menerima sinyal dari sistem saraf pusat dan membawa sinyal dan informasi ke sel target. Sistem saraf efferent terbagi menjadi 2 sistem saraf, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf automatik. Klasifikasi sistem saraf tepi berdasarkan tempat keluar yaitu saraf kranial, terdiri dari 3 pasang sensorik, 5 pasang motorik, dan 4 pasang campuran saraf spinal, terdiri dari 8 pasang kranial, 12 pasang torakal, 5 pasang lumbar, 5 pasang sakral, dan 1 pasang coccygeus. Bagian 4. Peripheral nervous system. Sistem saraf peripheral terdiri dari 12 pasang saraf kranial yang membawa impuls antara otak dan area kepala, leher, dada, dan perut. Terdiri dari 31 saraf spinal sesuai dengan vertebra dan memberikan inervasi pada bagian lain tubuh. Saraf perifer merupakan kombinasi dari saraf efferent dan saraf efferent. Saraf motorik ada sistem saraf otonom berisi saraf yang mengatur fungsi involuntar seperti otot jantung dan otot polos. ANS kemudian dibagi lagi menjadi sistem saraf simpatetik dan parasimpatetik. 2 mekanisme berlawanan yang menjaga keseimbangan tubuh. Sistem saraf simpatetik untuk respon fight to flight, kemudian bagian dari sistem saraf yang membantu respon individu dalam menghadapi stres, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, perlambatan proses pencernaan, dan peningkatan sekresi kelenjar adrenal dan kelenjar keringat. Sistem saraf parasimpatetik berfungsi berbanding terbalik dengan sistem saraf simpatetik, memperlambat denyut jantung,
menurunkan tekanan darah, meningkatkan fungsi pencernaan, dan menurunkan aktivitas kelenjar adrenal dan kelenjar keringat, yang kadang-kadang disebut sistem rest and digest. Bagian 5. Saraf kranial dan saraf spinal. A. Saraf kranial. Saraf kranial memiliki 12 pasang yang terdiri dari neuron sensorik dan motorik. Jalur motorik terbagi menjadi jalur sistem automatik dan somatik. Saraf kranial dominan bekerja di area wajah kepala. Nama-nama saraf kranial yaitu olfaktori. Saraf olfaktori berperan dalam penciuman dan penghirum. Optikus. Saraf optikus berperan dalam ketajaman penglihatan. Oculomotorius. Saraf oculomotorius berperan dalam reaksi pupil terhadap cahaya. Troklear. Saraf troklear berperan dalam pergerakan mata. Trigeminal. Saraf trigeminal berperan dalam sensasi wajah dan mastifikasi. Abdusen. Saraf abdusen berperan dalam abduksi mata. Facial. Saraf facial berperan dalam ekspresi wajah dan pengecap. Akustik. Saraf akustik berperan dalam pendengaran dan keseimbangan. Glosopharyngeal. Saraf glosopharyngeal berperan dalam menelan dan suara. Vagus. Saraf vagus berperan dalam refleks tersedak. Kemudian aksesorispinal. Saraf aksesorispinal berfungsi dalam pergerakan leher. Yang terakhir yaitu saraf hipoglosial. Saraf hipoglosial berperan dalam pergerakan lidah. Bagian B. Saraf spinal. Saraf spinal terdiri dari 31 pasang yang terdiri dari neuron sensorik dan neuron motorik. Jalur motorik terbagi menjadi jalur sistem saraf automatik dan somatik. Saraf spinal bekerja di seluruh tubuh. Nama saraf spinal dan jumlahnya yaitu seperti berikut ini. 8 pasang saraf spinal cervix, 12 pasang saraf spinal saraf kranial thorax, 5 pasang saraf spinal lumbar, 5 pasang saraf spinal sakral, dan 1 pasang saraf spinal koksikial. Sekian penjelasan tentang anatomi dasar sistem saraf dari saya. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.